Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ونهج بمنهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقل ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya dimanapun berada. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan bertambahnya usia bertambah pula amal usaha kebaikan yang kita lakukan. Semoga dengan bertambahnya ilmu Allah Subhanahu wa taala berikan iradah kepada kita semuanya, keinginan untuk mengamalkan ilmu, dan kita terus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Semoga ilmu yang kita dapatkan, keinginan untuk melaksanakan ilmu-ilmu kebaikan, untuk terus mengamalkan, semoga ini menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada kita semuanya ampunan dari Allah, kasih sayang dari Allah, rahmat dan keberkahan yang tak akan pernah terputus untuk kita, untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, bahkan untuk bangsa dan negara ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Pagi hari ini kita akan mencoba mentadabburi surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 secara tertib surat di dalam mushaf Al-Quran. Walaupun secara tertib nuzuli surat Ad-Duha adalah surat ke-10, surat ke-11. Jika kita perhatikan rangkaian-rangkaian surat secara tertib mushaf, kita akan mendapatkan rangkaian yang begitu indah di dalam Al-Quran. Setelah Allah Subhanahu wa taala bahas surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala bahas surat Asy-Syams. Setelah surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala membahas surat Al-Lail, dan setelah surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala bahas surat Ad-Duha. Surat Asy-Syams artinya matahari yang membawa cahaya, sinar yang dibutuhkan oleh semua manusia, semua makhluk di jagat raya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bandingkan hal itu dengan al-lail, malam gelap gulita, tiada cahaya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ad-Duha,
ketika matahari naik sepenggalahan. Waktu duha adalah waktu yang sangat sempurna, karena di waktu itu matahari mulai naik, dan di waktu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak hal waktu duha, waktu yang sangat bagus karena sinar matahari membawa kemanfaatan yang sangat luar biasa. Bahkan banyak orang hari ini ketika wabah penyakit terus merebak ke seluruh penjuru bumi, maka di antara obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ditemukan oleh para ahli kedokteran, di antara obatnya adalah berjemur di waktu duha. Ini adalah obat alami yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini pula menjadi sarana yang sangat luar biasa bagi seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Surat Ad-Duha diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka surat Ad-Duha digolongkan oleh para ulama tafsir dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 11 ayat. Surat Ad-Duha secara khusus menggambarkan profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh agung karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh sangat luar biasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan berbagai macam kenikmatan kepadanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Liyashkurillah ala tilka ni'am al-jalilah, sehingga hal ini menjadikan gambaran agar kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan rangkaian-rangkaian ayat di dalam surat Ad-Duha, maka kita akan mendapatkan 4 bagian. Yang pertama adalah ibtada'atis suratul karimatu bil qasami ala jalalati qadrir rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna rabbahu lam yahjurhu wa lam yabghidhu kama za'ama al musyrikun, bal huwa 'indallahi rafi'ul qadar azimu sya'n wal makanah wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Wad-duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, hal ini sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa waktu duha memiliki keutamaan-keutamaan. Jika kita perhatikan dari segi waktunya secara lafziyah, duha memang seutama-utamanya waktu. Maka ada ibadah sunnah pada waktu itu, yaitu salatul duha. Dan ini pun sebagai gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bagikan waktu duha. Waktu duha, waktu yang sempurna-sempurnanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, manusia yang paling dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya, eksistensinya baik di dunia ataupun kala di akhirat. Tidak sebagaimana
yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Karena ketika beberapa waktu wahyu tidak turun. Di dalam riwayat dikatakan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, terus melihat dan memperhatikan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan wahyu. Setelah wahyu turun beberapa kali. Ya, yang pertama kita tahu yang turun adalah surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Qalam, kemudian surat Al-Muzammil, kemudian surat Al-Muddathir, kemudian surat Al-Lahab, kemudian surat At-Takwir, kemudian surat Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian surat Alam Nashrah, kemudian surat Al-Asr, dan surat Al-Fajr. Setelah surat Al-Fajr ini, para ulama mengatakan wahyu terputus. Ada yang menyebutkan 2 hari, 3 hari, ada yang menyebutkan 12 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada wahyu ini. Yang namanya orang cinta, ya, pasti ingin senantiasa berjumpa. Ketika tidak berjumpa, tidak bertemu, gundah. Maka ini yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, persis seperti pengantin baru ketika nelpon istrinya enggak diangkat-angkat, kesel juga. Aduh, ini ada apa ya? Jangan. Ya. Ini seakan-akan digambarkan dengan walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Maka ayat yang ketiganya Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ummu Jamil mengatakan setannya Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Ya. Ummu Jamil mengatakan hajarahu rabbuhu, Tuhannya telah meninggalkannya, setannya telah meninggalkannya. Ini ngeri sekali ucapannya. Maka ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ay ma tarakuka rabbuka ya Muhammad mundu ikhtaraka. Sekali-kali tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, tidak akan pernah Allah membencimu. Sebagai pembelaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walad darul akhirah khairul laka ya Muhammad min hadhihi hayatid dunya. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik bagimu wahai Muhammad daripada kehidupan dunia ini. Dunia dinamakan dunia terambil dari kata dani. Dani itu artinya adalah rendah. Jangan memberikan nama dengan dani, karena dani itu artinya sangat rendah. Dunia dinamakan dunia karena dia rendah. Setiap yang direndahkan itu menunjukkan kehinaannya. Dunia begitu hina karena dunia hanya sementara. Kenikmatan dunia itu hanya 1% dibanding dengan 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelak di akhirat. Satu saja sudah sangat luar biasa, apalagi yang 99. Jika kita memperebutkan satu rahmat yang Allah berikan di dunia dan melupakan 99 rahmat yang Allah akan berikan di akhirat, sungguh sangat rugi orang tersebut. Maka kehidupan akhirat bagi kita adalah harapan-harapan agar kita kelak di akhirat mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan keridhaannya. Walihada kana alaihi salam yaqul, untuk hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, sungguh tidak ada kehidupan yang aku inginkan, yang aku impikan kecuali kehidupan kelak di akhirat.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini adalah bagian yang kedua sebagai bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ata'il jazil fil akhirah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas dengan apa yang Allah berikan itu. Apa itu? Ma a'addahu Allah Ta'ala li rasulihi min anwa'il karamat. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kemuliaan-kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah asy-syafa'atul uzma. Allah Subhanahu wa taala akan berikan syafa'atul uzma kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak kepada yang lainnya. Ma hiya syafa'ah? Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong semua umatnya. Bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka mereka akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, hiya asy-syafa'atu fi ummatihi hatta yarda. Berkaitan dengan syafaat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yarda, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha. Lamma ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ummatahu faqala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak setelah dimasukkan ke dalam surga seluruh umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Padahal secara umum umatnya sudah masuk ke dalam surga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bersabda, Allahumma ummati ummati wa baka. Ya Allah umatku, ya Allah umatku wa baka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Faqala Allah, ya Jibril idhhab ila Muhammad was'alhu ma yabkik. Hai Jibril, berangkatlah engkau temui Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu menangis? Ini sebagai rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Tidak mau hamba yang dia cintainya itu menangis. Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui ini. Fa ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu fa akhbarahu Rasulullah bima qala. Maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepadanya, apa yang menjadikan engkau nangis ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang tadi beliau sebutkan, selamatkan umatku ya Allah. Faqala Allah, ya Jibril idhhab ila Muhammad wa qul lahu inna sanardika fi ummatika wala nasu'uka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ketika Jibril melaporkan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya yang ada di dalam neraka itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Kami akan memberikan ridha kami kepadamu, wala nasu'uka, dan kami tidak akan pernah memberikan kejelekan kepadamu. Apa yang kau minta akan aku kabulkan.
Berulang kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, selamatkan umatku, ya Allah, selamatkan umatku." Maka semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di neraka itu, selama mereka yakin dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka akan keluar dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Apakah cukup seperti itu? Ternyata tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud lagi. Kemudian Allahumma ummati ummati wa baka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud lagi, Allah umatku umatku umatku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Datang lagi malaikat Jibril bertanya, "Kenapa kau masih nangis ya Rasulullah? Apa yang kau pinta, apa yang kau inginkan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, "Ya Allah, keluarkan semua orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dari neraka." Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta seperti itu, hanya orang yang mengatakan la ilaha illallah, berarti bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ternyata memberikan syafaatnya kepada mereka. Ini yang disebut dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatnya bukan hanya untuk orang Islam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, bukan, akan tetapi untuk seluruh umat, bahkan untuk seluruh alam. Jika hari ini kita jarang menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika hari ini kita jarang bersolawat kepadanya, sungguh sangat luar biasa jika kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ya Allah, kami lemah. Ya Allah, kami sering lupa bersalawat kepada Nabi kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Engkau haramkan syafaat darinya untuk kami. Ya Allah, halalkan syafaatnya untuk kami semuanya. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fil hadis, di dalam hadis disebutkan, ini diriwayatkan oleh Syekhan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi dakwatun, mereka memiliki doa mustajabah yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatayajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka para nabi disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan segala doanya. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafaati li ummati yaumal qiyamah. Dan aku akan berikan doa-doaku itu berupa syafaatku kepada umatku kelak di yaumul qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kita semuanya. Maka semoga kita semuanya menjadi ahli salawat kepada beliau. Dan selain salawat, di antara asbab akan mendapatkan syafaat yaitu menjawab azan dan berdoa setelah azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semuanya, barang siapa yang menjawab azan, mendengarkan azan dan menjawab azan dan berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Halal bagi mereka orang-orang yang mendengarkan azan, menjawab azan dan berdoa setelah azan, halal bagi mereka syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Di dalam Al-Khazin, dan tafsir Al-Khazin disebutkan hamlul ayat ala zahiriha liyashmula khairid dunya wal akhirah ma'an. Ayat ini wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda disebutkan secara umum untuk menunjukkan bahwa kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup segala kebaikan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Saya teringat dengan kisah pada Sultan Hamid, Khalifah Turki Utsmani. Satu hari dia didatangi oleh seseorang rakyat biasa, di mana orang tersebut terlilit hutang. Kemudian orang tersebut disidang oleh hakim. Kemudian orang tersebut mengatakan, engkau sudah beberapa kali ditagih oleh orang yang meminjamkan uang, tapi engkau tidak bayar juga. Apa yang akan kau lakukan? Kata orang itu, saya akan bayar, tapi tunggu besok. Jika engkau besok tidak punya uang juga, apa jaminanmu? Kata orang itu, jaminan saya adalah Nabi saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu mengatakan begitu. Bagaimana bisa? Kata orang itu menjawab, ya bisa. Maka apa yang dilakukan? Orang itu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang malam. Ketika dia tertidur, maka orang itu bermimpi untuk menemui Sultan Hamid, dan dia mengatakan, sampaikan salamku kepada Hamidku. Dan ternyata yang datang di dalam mimpinya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada seseorang yang banyak hutang itu, karena orang yang banyak hutang itu terus berdoa kepada Allah dan terus bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah engkau kepada Hamidku. Maka ketika esok harinya orang tersebut datang kepada Sultan Hamid dan kemudian mengatakan, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan ini kepadamu, wahai Tuan Sultan. Maka Sultan Hamid itu, ceritakan apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Maka diceritakan oleh orang yang terlilit hutang itu, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan salam kepada Hamidku, karena dia malam ini tidak melakukan sebagaimana malam-malam sebelumnya, yaitu setiap malam Sultan Hamid senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Sultan Hamid terus memberikan uang kepada orang yang terlilit hutang itu, sehingga ajudannya mengatakan, ya Sultan, sudah terlalu banyak engkau berikan uang kepada orang itu. Kata Sultan Hamid, tidak, biarkan aku berikan hadiah kepada orang ini. Maka sampai orang itu mengatakan, cukup wahai Tuan Sultan, ini sudah melebihi hutangku kepada si fulan, maka pulanglah. Saya ingin mengatakan, sungguh beruntung orang Islam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak sarana-sarana kebaikan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Menurut akal kita, tidak mungkin ketika kita bersolawat terus menerus kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh keikhlasan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan selama di dunia dan juga kelak di akhirat. Buktinya sudah sangat banyak. Ya, buktinya sudah sangat banyak. Dulu di Baghdad ada seorang
tukang roti. Selama dia menjadi tukang roti, yang dia lakukan ketika dia membuat adonan roti itu terus beristighfar dan terus bersolawat. Pada satu hari ada seorang kakek datang dari jauh ingin menginap di masjid, kemudian sama ketua DKM-nya diusir, kamu jangan tidur di masjid sini. Terlihat oleh tukang roti itu. Tukang roti itu mengatakan, wahai tuan, menginaplah di rumah saya, tapi saya hanya memiliki ruko kecil ini yang saya jadikan untuk membuat dan berjualan roti. Kemudian kakek tua itu, orang tersebut mengiyakan, baiklah kalau kayak begitu saya akan tidur di tempat engkau. Ketika dia akan berbaring, dia terus memperhatikan tukang roti itu. Kenapa engkau terus beristighfar dan bersalawat? Keajaiban apa yang engkau dapatkan? Sejak kapan engkau melakukan ini? Maka tukang roti itu menjawab, aku terus menerus melakukan ini sejak aku membuat kios roti ini. Dan aku terus mengucapkan istighfar dan bersolawat kepada Nabi SAW, dan tidak ada satu kebutuhan pun yang aku pinta kepada Allah kecuali kebutuhan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan salawat. Akan tetapi hanya satu keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut bertanya kepada tukang roti itu, keinginan apa yang Allah Subhanahu wa taala belum kabulkan untukmu? Maka tukang roti itu mengatakan, aku sangat ingin bertemu dengan seorang ulama besar namanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka terperanjatlah orang tersebut, karena ternyata orang tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Terkadang kita banyak keinginan, akan tetapi kita tidak melibatkan Allah, dan kita tidak menyebut Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak keinginan yang ingin kita dapatkan, akan tetapi kita lupa bahwa yang memiliki segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Bukankah milik Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi? Bukankah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kenapa kita jarang menyebut nama Allah dan jarang menyebut orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah. 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 Faqad a'tahu Allah Ta'ala fid dunya an-nasra. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertolongan, wal-dhafra, dan kemenangan, alal a'da, untuk mengalahkan semua musuh-musuh agama, wa kathratul atba' wal futuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak pengikut-pengikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal futuh, dan kemenangan-kemenangan. Islam asalnya dari Makkah, Allah anugerahkan Islam ke tempat kita, ke Karawang, ke Banyusari, ke Mekar Asih, ke Kampung Susukan. Bukankah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi kita semuanya? Wa ala dinahu wa ja'ala ummatahu khairul ummah. Allah angkat Islam ini, Allah jadikan pengikut-pengikut Islam ini khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Wa atahu fil akhirah syafa'ah al-'amah, dan Allah akan berikan syafaat kepada seluruh umatnya kelak di akhirat. Di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan demi kemuliaan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang, kenapa hari ini kita sebagai umat Islam seakan-akan tidak pernah maju? Kenapa hari ini kita umat Islam tidak pernah mendapatkan kemenangan? Bahkan hari ini umat Islam terus-menerus difitnah,
dituduh sebagai teroris, sebagai radikal dan sebagai ini dan itu. Jangan salahkan Islam, tapi koreksilah pada diri sendiri. Jangan-jangan karakter-karakter Islam sudah mulai tidak ada pada diri kita. Jangankan melaksanakan syariat-syariat Islam yang banyak itu, beristighfar dan bersolawat pun kita sudah sangat jarang. Maka pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa gentar di hati orang-orang kafir kepada umat Islam, dan umat Islam terus menerus termarginalkan. Wal-iyadzu billah, wal-iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, thumma ذكرته بما كان عليه في الصغر من اليتيم والفقر والفاقة والضياع فآواه ربه وأغناه وأحاطه بكلائه وعنايته. Allah Subhanahu wa taala gambarkan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu kecil. Beliau yatim, beliau fakir, beliau enggak punya apa-apa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan hidayah kepada beliau tentang agama ini, tentang syariat ini. Allah Subhanahu wa taala cukupkan kepada beliau segala kebutuhan sepanjang hayatnya. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk kepadamu, dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memesankan 3 hal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu terus menyebut-nyebutnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama surat Ad-Duha ini saya cukupkan. InsyaAllah besok kita akan perdalam lagi bagian terakhir dari surat Ad-Duha. Semoga Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada kita semuanya. Semoga kita mendapatkan bulir-bulir hikmah dan hidayah dari rangkaian-rangkaian ayat yang sangat luar biasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hinanya dunia dan fitnah kubur, siksa kubur dan siksa api neraka. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.